Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang saya hormati seluruh dewan guru yang alim dan ulama, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman sekalian. Puja puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini bersama-sama dengan orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Rasul istimewa yang merupakan rahmat bagi semesta alam. Nabi yang katanya tidak pernah makan jagung tapi namanya tetap agung. Nabi yang katanya tidak pernah makan tempat soten tapi namanya melebihi presiden. Nabi yang katanya telah mendaki gunung yang tinggi, melewati jurang-jurang yang dangkal dan menyeberangi lautan yang luas. Demi apa? Demi menyekat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang pernah beliau? Beliau adalah Nabiuna wa Habibana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya di sini bukan seperti patung liberty yang diri tanpa arti, mau bawa keluar tanpa api, mau buku tanpa isi, dan bukan tempat berfotonya kaum Yahudi. Tetapi bidirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah kultum yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberi Allah SWT keturunan selama berpuluh-puluh tahun, ketika itu Nabi Ibrahim berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah. Apa doanya Nabi Ibrahim? Ada yang tahu tak teman-teman? Ada yang tahu tidak? Nabi Ibrahim tidak minta kepada Allah anak yang pintar, tidak. Nabi Ibrahim tidak minta kepada Allah anak yang kaya, tidak. Nabi Ibrahim minta kepada Allah anak yang kandung, tidak. Tapi apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan saleh dan salehah. Kenapa Nabi Ibrahim minta kepada Allah keturunan salehah? Kalau anak yang saleh dia cahaya, dia ganteng. Kalau anak ganteng belum tentu dia saleh. Kalau anak yang saleh, dia yakin dan sadar bahwa yang dilahirkan dari perut ibunya di kandungan selama 9 bulan ibunya mengandung, juga pas mengandung bukan beratnya rasanya, ya ibu. Ada yang 9 bulan, ada yang 14 bulan ketika lahir sudah kumisan. Belum lagi pas ibu mengidam, ya ibu. Ada yang mengidam sampai pengen otak kertakan. Inilah perjuangan seorang ibu melahirkan seorang anak. Tergantung kita sebagai anak, apa yang bisa kita berikan terhadap kedua orang tua kita. Kita berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangi masa kecilku. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, berbakti pada orang tua merupakan kewajiban seorang muslim dan muslimat. Baik anak-anak sampai dewasa pun telah Allah wajibkan. Sebagaimana Allah telah firman dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu wallahu wa la tusriku bihi syai'an. Wabil walidaini ihsana wa bizi qurba wal yatama wal masakini wal jari zi qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wa bani sabili wa ma malakat aimanukum, yang artinya sembahlah Allah dan jangan engkau mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuatlah baik kepada
dosaku. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqul lahum ufin wala tanhar wa qul lahum qawlan karima. Artinya, maka sekali-kali janganlah engkau berkata kepada kedua orang tua berkata dan janganlah kamu membantah mereka dengan ucapan kepada mereka ucapan yang mulia. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, dapat diperhatikan ayat maksud saya bacakan. Jika perkataan saya diperbolehkan, maka bagaimanakah jika kita berkata kata kasar pada mereka serta memukul mereka? Kita tidak boleh mencontoh perilaku orang-orang kafir yang sering muncul di TV-TV dan di majalah-majalah yang menyebabkan kekafirannya, yang menyebabkan kecelakaannya terhadap kedua orang tua. Agama Islam agama yang mulia yang menganjurkan kita sopan santun terhadap kedua orang tua kita. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk pengamalan berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah satu, menuruti perintah orang tua. Kita tidak boleh nakal dan bandel. Apabila kita diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, maka cepat-cepatlah kita untuk mengerjakannya. Apabila diperintahkan untuk belajar, maka cepat-cepatlah kita untuk belajar. Dua, selalu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Jika kita melihat lantai rumah belum disapu, maka lantas saja kita sapu. Apabila kita bangun tidur, maka janganlah kita keluar kamar dulu sebelum membereskan tempat tidur. Kita tidak boleh merepotkan kedua orang tua kita. Kita harus membantu mereka sebisa kita. Tiga, berkata dengan baik dan sopan. Bagi teman-teman yang bisa menggunakan bahasa Jawa, janganlah menggunakan bahasa Mekah, tapi pakailah bahasa kurang manggil. Empat, belajar yang selalu agar menjadi anak yang pintar. Orang tua pasti bangga jika melihat kita menjadi anak yang rajin dan pintar. Dan membuat orang tua senang pun merupakan perbuatan berbakti kepada orang tua. Lima, ini yang tidak kalah penting. Rajin sholat dan selalu mendoakan mereka. Teman-teman, apa tidak doa yang diajarkan oleh bu guru ketika di sekolahan? Kalau tidak apa, marilah kita baca sama-sama. Rabbi ufirli wali walidayya wali mu'minina yawma yakumul hisab. Ya, artinya, ya Rabbi, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta orang mukmin ketika datangnya hari yaumul hisab, hari kiamat. Dan yang lain-lainnya sekalian. Untuk itu, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan selalu menyayanginya dan selalu mendoakan mereka agar kita dapat menjadi anak yang berbakti. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Mother love is Dr. Effendi Soifurli. Gunung tinggi kamu daki, lautan luas